Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Sasa Harun hadir lagi untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Zima selama 1 jam ke depan. Gak sendirian loh ya, selalu ditemani sama Pak Nyoto untuk memberikan informasi kesehatan yang penting untuk Anda. Gimana kabarnya Pak Nyoto? Sehat, setiap hari bertambah sehat, bertambah segar bugar. Bertambah awet mudanya. Ya, karena kan sehat itu dari pikiran juga, Betul. bukan sekedar pola hidup sehat, gaya hidup sehat. Tapi kalau pola pikirannya kita selalu besok sakit, nggak positif thinking, ya kita bisa sakit juga. Makanya banyak orang itu kalau pola pikirnya positif bahwa dia dari hari ke hari makin sehat, ya moga-moga kita tidak terkena penyakit. Betul. Tapi ya harus holistik. Artinya holistik itu ya pola makan kita mesti pola makan sehat, gaya hidup kita gaya hidup sehat, dan pola pikir kita bebas dari stres. Bukannya nggak ada stres ya, setiap orang pasti mengalami stres, tapi kita mampu mengelola stres kita, mampu mengelola mentalitas kita sehingga selalu dalam kondisi stabil. Iya, selalu happy selalu berprasangka baik dengan Iya. siapapun. Dan banyak banget loh Pak yang nanya sama saya ketika lihat YouTube-nya Ziman, kok Sasa sama Pak Nyoto tuh awet muda ya, kelihatan seger setiap harinya. Apa sih rahasianya? Pada nanya seperti itu Pak. Iya dong, maksud kita awet tua ya. Jadi ya lebih muda, lebih baik awet muda, ya kan? Jadi kalau awet muda, kalau kata saya memang awet muda, ya. Jadi kita harus berusaha untuk awet muda. Betul. Kita akan berusaha membuat orang iri sama kita ya. Walaupun usia sudah tidak muda, tapi kitanya awet muda banget nih. Iya, jadi kan tampilan organ tubuh kita dilihat dari fisik tubuh kita. Iya. Kalau fisik tubuh kita sudah kelihatan menua di luar, pasti di dalam lebih menua lagi. Kan seperti itu. Gitu. Emang rahasianya apa sih Pak bikin kita ini awet muda? Saya sih pengen menjelaskan sama pendengar nih ketika dia tanya di WhatsApp atau mungkin di komen YouTube gitu kan, pengen saya jelaskan. Tapi kayaknya Pak Nyoto lebih oke nih untuk menjelaskan yang bikin kita tuh awet muda, yang bikin kita selalu semangat, selalu seger, terus juga ya insya Allah terbebas dari berbagai macam penyakit karena kita selalu mengkonsumsi suplemen yang luar biasa keren gitu. Ya kita harus kalau kita pengen awet muda, kita harus yang tadi saya bilang seimbang ya kehidupan antara spiritualitas kita, kehidupan duniawi kita, gaya hidup, pola makan kita dan sebagainya. Nah yang paling penting itu kebanyakan orang itu kelewat ambisius, ya kan? Akibatnya dia mengorbankan tubuhnya, ya kan? Dia menzalimi tubuhnya untuk mencapai cita-citanya. Tapi yang dikorbankan biasanya kesehatannya itu. Jadi banyak orang yang kerja keras, lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, lupa rekreasi, kerja terus karena berharap mendapatkan sesuatu yang benar-benar dicita-citakan, kelewat ambisius. Tapi akibatnya karena dia menzalimi tubuhnya, akibatnya dia menjadi sakit. Dan sekali sakit, penyakitnya udah merusak semua organ tubuhnya. Ada yang sakit komplikasi diabetes, komplikasi ke hipertensi, komplikasi asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, dan sebagainya. Akibatnya apa? Kena serangan silent killer. Let's say dia punya serangan jantung, serangan stroke. Walaupun nggak jadi game over gitu ya. Tapi ternyata efek dari kena stroke, kena jantung koroner itu akan melemahkan semua fungsi organ-organnya sehingga aktivitasnya pun terhambat. Apalagi setelah dia mengalami hal itu, dia stres berat karena kondisi kesehatannya itu makin memperparah kesehatannya. Oleh sebab itu kalau bisa kita lepas deh. Lepas itu dalam arti ya kalau segala sesuatu yang kita tidak mampu kerjakan, kita lepaskan saja sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Walaupun kita serahkan sama Tuhan, kita tetap harus berusaha juga dong untuk bisa menjaga kesehatan kita lebih optimal lagi. Iya, nah zaman sekarang itu memang namanya stres itu udah makanan pokok. Kita keluar rumah macet, stres, ya kan? Dan semua deadline itu dari hari ke hari itu makin cepat dan makin padat dan putarannya makin cepat. Dan kita lihat sendiri ya yang namanya zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Banyaknya orang zaman dulu masih bisa menikmati hidup deh. Jadi yang namanya jam itu berjalannya agak lambat. Ya kan? Kalau sekarang itu jalan ke 1 hari, kok bisa udah
hari Rebo ya, besok Iya, hari Kamis. cepet Jadi banget. seminggu kayak sehari, ya kan? Kalau zaman dulu ya sehari bisa kayak seminggu gitu ya, karena lama. Kita nikmati detik demi detik. Sekarang boro-boro. Kita lihat HP aja udah dibanjiri berbagai informasi. Saya mau lihat WhatsApp, ada Telegram. Telegram belum selesai, ada Instagram. Instagram belum selesai, ada Facebook. Banyak sekali kan seperti itu. Akibatnya kita kekurangan waktu. Akibatnya apalagi banyak yang masuk di beban pikiran. Akibatnya kita sakit. Kenapa? Karena kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia yang bergerak demikian cepat. Seperti itu. Oke, nah biar tetap stabil kesehatannya, biar tetap oke penampilannya, kan butuh suplemen yang luar biasa keren kan. Tadi yang seperti saya sampaikan, kita mengkonsumsi suplemen yang mungkin bikin orang juga kepengen. Ada Ziman. Nah banyak juga yang tanya nih Pak, khasiat Ziman itu apa? Nah jadi kita kupas deh, walaupun yang saya kupas itu baru kulit lapisan pertamanya ada tentang Ziman. Ziman itu sebenarnya singkatan dari enzim antioksidan. Kenapa? Karena ini antioksidannya berbeda dengan antioksidan yang mungkin beredar di mana-mana ya kan. Jadi antioksidan itu mencegah dari serangan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh kita. Cuma ada antioksidan ini yang sangat luar biasa, bukan sekedar mencegah radikal bebas, tapi dia mampu memperbaiki fungsi metabolisme kita. Kemudian mampu memperbaiki sel-sel kita dan regenerasi sel dengan demikian cepat. Jadi bukan sekedar mencegah radikal bebas. Jadi itu bedanya antioksidan yang ada di Ziman dengan antioksidan yang beredar di luar. Seperti itu. Jadi kenapa bisa demikian? Karena kalau kita cerita ya, sebenarnya buah-buahan dan sayur-sayuran itu adalah bingkisan nyawa yang diberikan Tuhan. Artinya apa? Bagi mereka yang hobi makan sayur-sayur dan buah-buahan yang masih mentah, masih raw, masih segar, ya kalau sayur-sayuran kita lalap ya, kalau buah-buahan kita papak, ya boleh dikupas dulu dan sebagainya. Itu kita punya metabolisme itu pencernaannya lebih baik untuk menyerap semua makanan yang kita makan. Jadi istilahnya makanan hidup. Nah makanan mati itu makanan yang banyak mengandung proses. Sudah dimasak lagi. Memang semakin dimasak berkali-kali rasanya makin enak, makin gurih. Tapi itu namanya makanan mati. Kalau kita konsumsi makanan mati, kita cepat mati. Konsumsi makanan hidup, kita cepat hidup. Nah di Ziman ini 100% makanan hidup. Jadi buah-buah yang punya efek terapeutik seperti mengkudu gitu ya. Kulit manggis juga terkenal, delima juga terkenal. Gotu kola atau pegagan juga terkenal, ginseng juga terkenal. Nah herbal yang memang punya efek terapeutik, efek membuat tubuh kita punya adaptasi terhadap radikal bebas, terhadap adaptasi terhadap sel, yang membuat tubuh kita mampu regenerasi sel, itu diekstraksinya beda dengan yang lain. Dia diekstraksinya dengan ekstraksi dingin, dan ekstraksi ini dipatenkan di Jepang. Jadi karena dingin itu zat hidup dari antioksidannya, kita sebut enzim aja deh ya. Enzim ini masih tidak rusak. Karena dia diproses dingin 2 kali, enzimnya masih ada, tidak rusak. Dia punya fungsi untuk katalis. Katalis itu kan bahasa keren, bahasa sederhananya mempercepat. Apa yang dipercepat? Metabolisme. Jadi makanan yang kita makan itu nutrisinya dipercepat untuk bisa diserap tubuh untuk berguna bagi kepentingan sel-sel tubuh kita. Nah, kenyataannya adalah mereka yang kekurangan enzim itu kena berbagai macam penyakit. Bahkan kata dokter Hiromisinnya, dokter Hiromisinnya itu guru besar ahli bedah di Amerika. Dan dia juga guru besar Albert Einstein College di Amerika. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini nggak ada penyakit. Jadi nggak ada penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung koroner, stroke, liver, ginjal, kanker nggak ada. Sariawan juga nggak ada. Wasir juga nggak ada gitu kan. Jadi semua penyakit itu sebenarnya nggak ada, cuma halu ya bahasa kerennya, halusinasi. Yang ada kita kekurangan enzim, akibatnya kita termanifestasi penyakit. Kalau enzim dalam tubuh kita habis, kita game over alias RIP alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi penyebab orang meninggal itu karena enzim yang dikaruniai Tuhan dalam tubuh sudah kita kuras. Jadi karena kekurangan enzim itulah ya yang bukan banyak penyakit yang menimbulkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Nah, enzim itu bisa didapat di mana? Nanti dikasih tahu lagi sama Pak Nyoto ya. Yuk, yang mau gabung sama kita berdua di sini, mau tanya-tanya, mau konsultasi, silakan ya di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau tanya-tanya seputar Ziman, mau tanya-tanya seputar kesehatan, konsultasi, boleh langsung sama Pak Nyoto di WhatsApp ya. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Tadi sempat terpotong nih Pak. Ya, Khasiat betul. tentang Ziman. Tadi kita sampai Oke. enzim. Jadi kan kita cerita tentang bahwa menurut dokter Hiromisinnya di dunia ini nggak ada penyakit kecuali enzim kita menipis, Yes. sehingga kita kena penyakit asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes, sampai penyakit sampingannya jantung koroner, kemudian stroke, gagal ginjal, sampai penyakit kanker, sampai penyakit autoimun dan sebagainya macamnya ya. Begitu enzim kita menipis, kita sakit. Kalau enzim kita habis, kita RIP, game over dan sebagainya. Lalu pertanyaannya enzim itu apa? Jadi enzim itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan agar kita bisa bertahan hidup. Jadi enzim itu sebenarnya katalis mempercepat metabolisme. Apapun yang kita makan bisa menjadi nutrisi sepersekian detik kalau ada enzim. Contoh ya, kita konsumsi makanan yang mengandung nasi ya, karbohidrat gitu ya. Kalau kita konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat itu kan jadi energi, tapi syaratnya karbohidrat itu glukosa itu mesti dipecah dulu oleh enzim sehingga bisa diserap oleh tubuh. Nah, enzim itu dia menyerap gula agar bisa diserap tubuh sepersekian detik. Nah, bayangkan kalau nggak diserap sepersekian detik nggak bisa jadi energi dong. Jadi gula kita bisa dapatkan dari mana-mana saja, dari karbohidrat, ya kan, karbohidrat dari sayur-sayuran namanya selulosa. Ada enzim selulase jadi energi, kan seperti itu. Dari buah-buahan fruktosa menjadi dengan adanya enzim fruktase jadi energi. Kita konsumsi apalagi ya dari gula susu, laktosa. Laktosa dengan adanya laktase bisa menjadi energi. Bayangkan kalau enzim dalam tubuh kita udah menipis, makanan itu semua tidak bisa menjadi energi. Akibatnya apa? Kita kena penyakit. Jadi kalau kita punya enzim pengurai karbohidrat, kita bisa kena penyakit asma. Kemudian penyakit MAH kronis. Kita bisa kena penyakit berbagai macam penyakit kulit. Paru-paru kita melemah. Jadi penyebabnya apa? Ya karena kita punya enzim pengurai karbohidrat sudah melemah. Nah, kita juga ada enzim yang mengurai lemak agar bisa dibutuhkan tubuh. Lemak kan dibutuhkan tubuh. Iya, betul. Ya. Kita hangat badan kita kalau ada lemak, ya kan? Kemudian kita juga cadangan energi dari lemak. Bahkan juga kita punya sel-sel juga dilindungi lemak, ya kan? Kita punya organ juga dilindungi lemak. Jadi lemak itu dibutuhkan. Cuma untuk menghasilkan lemak itu bisa berguna bagi tubuh dari nutrisi ada enzim lipase. Mengurai lemak untuk tubuh kita. Kita konsumsi protein, mesti ada enzim protease dipecah menjadi asam amino. Asam amino baru berguna untuk membentuk kekebalan tubuh, imunitas, membentuk sel-sel tubuh, membentuk hormon dan sebagainya. Bayangkan kalau kita nggak punya enzim protease, protein nggak bisa dipecah menjadi asam amino dan tidak bisa membuat antibodi, sel-sel tubuh, hormon dan sebagainya. Bayangkan. Artinya apa? Kita butuh enzim. Nah, enzim yang dikaruniai Tuhan namanya enzim endogen. Begitu sudah menipis, ya kita kena penyakit. Lalu kalau udah menipis gimana dong cadangannya? Nah, contohnya saya punya HP ya. Barusan saya cas nih. Kalau nggak saya cas dia mati total. Iya. Sama tubuh kita kalau enzimnya habis ya mati total. Oke. Cuma bedanya ini handphone kalau mati total dicas masih hidup lagi. Kalau tubuh kita nggak bisa. Kubur. Dikubur gitu ya. Jadi sebelum mati total kita mesti cas tubuh kita dengan makanan yang hidup dari sayur-sayur buah-buahan segar. Cuma kalau saya suruh makan noni sekilo misalnya, buah mengkudu sekilo, delima sekilo, pepaya sekilo kan nggak mampu. Ya udah. Kulit manggis sekilo. Aduh, kan rasanya kayak Kita, apa gitu. ya betul. Jadi kita konsumsi yang sudah pakai teknologi tinggi namanya Ziman. Jadi kita tetes saja di bawah lidah, 5 tetes, 10 tetes, 15 tetes. Tergantung hutang enzim kita seberapa banyak. Contoh, penyakitnya sudah kena penyakit jantung koroner. Ya kan, napas sudah susah, nyeri di dada sebelah kiri. Kemudian juga jalan udah nggak punya energi, masa cuma 5 tetes sehari kan nggak mungkin karena utang enzim kita kelihatan banyak. Yes. Ya 10 tetes dong sehari 5 kali. Jadi kalau beli Ziman itu paket aja deh. Satu paket itu bukan satu botol ya. Jadi kalau satu paket 10 botol sekaligus. Tujuannya apa? Habiskan 1 bulan kalau memang penyakit kita sudah penyakit yang kronis. Udah ada jantung koroner, kronis. Dokter udah nyarankan bypass.
pasang ring, ya kan? Kemudian kita punya gula darah sudah tinggi, misalnya sudah 300, 400, 500. Ya kita beli paket aja deh. Satu paket Ziman 10 botol, kita konsumsinya intensif untuk 1 bulan. Syukur-syukur kita konsumsinya rutin sampai 3 bulan. Kenapa? Saat itulah tubuh kita memperkaya enzim dalam tubuh. Sehingga hutang-hutang antioksidan, hutang enzim sudah terbayar, lama-lama penyakit kita mulai membaik dan mereda. Kenapa? Jadi karena makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Karena yang bisa membongkar sampah dalam tubuh kita ya dari makanan, ya kan? Yang mampu meregenerasi sel, mampu membentuk antibodi, membentuk hormon, membentuk segala sesuatu untuk kepentingan tubuh, ya dari makanan, kan gitu. Nah, jadi makanan itu bisa memperbaiki fungsi organ tubuh. Jadi Ziman ini makanan 100%, tapi kita konsumsinya harus rutin dan teratur. Jangan bolong-bolong. Ya, Hari ini bolong-bolong. konsumsi, besoknya enggak, besoknya lagi konsumsi, jangan kayak gitu ya. Kalau mau mengetahui khasiatnya seperti apa, rutin dan juga teratur. Jadi ya protokolnya 3 bulan lah ya Pak. Iya. Gitu. Jadi kalau Anda penasaran nih ya, pengen coba gitu ya, seperti apa sih Ziman itu rasanya. Rasanya sih agak-agak asam tapi aman kok untuk dikonsumsi. Untuk yang punya asam lambung bisa konsumsi makanan dulu, baru deh bisa ditetesin Ziman ya. Di bawah lidah 5 tetes pagi, siang, sore dan juga malam. Nah, untuk bisa mendapatkannya bisa langsung aja ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Atau bisa juga pesannya via WhatsApp di 0877900300. Nanti kita lanjut lagi ya Pak. Oke. Kita masih ngobrolin seputar Ziman. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya, mau konsultasi, boleh langsung ya kirimin WhatsAppnya sekarang juga 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaannya masih ditunggu ya di 081 511 103 103. Kita baca lagi dan Pak Nyoto akan jawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Ini dari Ibu Andari yang ada di Bantul plus juga Ibu Partini. Yang pertanyaannya mirip-mirip lah ya. Apakah Ziman ini bisa untuk mengobati nyeri sendi? Karena saya pernah jatuh dan kedua pergelangan kaki saya sangat sakit kalau untuk jalan. Padahal waktu di ronsen itu tidak apa-apa. Apakah minum Zimannya harus terus-menerus? Kalau sudah sembuh apakah boleh stop? Ini juga sama seperti Ibu Partini. Nyeri sekali pinggulnya, keluhan sendi, buat jalan tuh nyeri dan mata udah seperti melihat kabut, udah nggak penglihatannya tuh udah nggak sehat gitu, udah nggak jelas kok, udah nggak sehat. Oke. Gitu. Jadi yang paling penting subscribe dulu. Oh ya, subscribe dulu YouTube kita Jadi, Ziman Herbal. Subscribe, like dan komen gitu ya. Jadi sebenarnya nyeri panggul sama nyeri sendi beda. Oke. Ya kan? Kalau nyeri panggul itu banyak penyebabnya. Contohnya kalau nyeri panggul itu kalau wanita datang bulan aja yang punya Nyeri masalah kista atomium ataupun premenstruatif sindrom PMS itu aja pasti nyeri di panggulnya kan Iya. gitu. Nah kalau laki-laki hernia ya nyeri sendi juga. Jadi kalau nyeri panggul itu beda dengan nyeri sendi ya. Kalau nyeri sendi itu kemungkinan besar banyak juga penyebabnya, diantaranya satu, asam uratnya tinggi, lama-lama jadi gout artritis ya kan. Kemudian juga bisa juga akibat dari penyakit psoriasis artritis, bisa juga rheumatoid artritis ya. Semua itu penyakit yang menyebabkan radang di sendi-sendinya ya. Kemudian juga lupus menyebabkan sendi-sendi kita juga rusak, diserang oleh antibodi kita. Kemudian juga bisa juga karena tadi keseleo ya. Iya. Jatuh keseleo gitu ya. Nah, kalau jatuh keseleo memang biasanya traumatik gitu di sendi-sendi kita. Tapi kalau kita udah ronsen, syukur kalau tidak terjadi pergeseran sendi ataupun retak tulang atau patah tulang nggak ada, ya tinggal tubuh kita perlu waktu untuk memperbaiki traumatik di sendinya. Tapi semakin usia kita lanjut, apalagi beban tubuh kita berat gitu ya, sendi kita juga nanggung beban berat, usia juga makin tua, itu sendi kita makin rapuh gitu ya. Nah kalau sendi kita makin rapuh, itu yang lama-lama terjadilah peradangan. Nah agar itu bisa sendi-sendi kita tidak mudah rusak ya, yang paling penting berat badan kita harus ideal dulu. Biar
sendi kita menopang berat badan yang ideal itu nggak kecapean atau tidak merusak sendi ya. Kemudian kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung glukosamin, chondroitin. Nah, dan makanan yang mengandung glukosamin, chondroitin pun butuh enzim, karena enzim ini fungsinya mengubah makanan itu menjadi asam amino, lama-lama bisa memperbaiki fungsi dari tulang rawan yang ada di sendi, pelumas yang ada di sendi. Nah, kalau tidak ada bahan bakunya dari mana kalau nggak ada enzimatisnya? Jadi konsumsi Ziman itu menariknya apa? Di dalam Ziman itu ada herbal yang fungsinya meredakan nyeri-nyeri, meredakan peradangan, sekaligus membantu penyerapan nutrisi tubuh kita. Sehingga apabila ada traumatik di sendi, ada kerusakan di sendi, bisa diperbaiki oleh tubuh kita melalui makanan. Nah, jadi konsumsi Zimannya harus rutin dan teratur bagi mereka yang nyeri sendi ya. Kalau nyeri panggul, itu yang tadi saya bilang banyak variabelnya ya kan. Tadi kalau wanita ya masalah rahim, ada kista, ada miom, datang bulannya, pramenstruasi sindrom ya kan. Kemudian juga bisa juga kita praktikan ginjal kita bermasalah enggak, karena kan kadang-kadang orang yang punya masalah di ginjal larinya ke pinggang. Oh iya betul, ya kan? betul. Pinggangnya sakit, pas dicek ya mesti cuci darah, repot ya. Jadi kesehatan itu penting ya. Nah kalau laki-laki juga sama ya kan, angkat berat terus, angkat beban terus, naik turun tangga, lama-lama hernia, akibatnya panggulnya juga sakit. Jadi variabel panggul sakit itu banyak ya kan. Nah, konsumsi Ziman itu sebenarnya fungsinya agar stres di tingkat sel di tempat yang terjadi peradangan itu bisa diminimalisir dengan adaptogen yang ada di Ziman, karena kandungannya ada mengkudu, ada kulit manggis, ada lima, ada kutu kola. Kita konsumsi rutin sehingga mampu meredakan inflamasi yang ada di panggul ya, tapi bukan di panggul, kadang-kadang itu penyebabnya di tempat yang lain, nyerinya di panggul. Nah seperti itu ya. Jadi yang paling penting gaya hidup sehat, olahraga teratur, pola makan yang baik, kemudian kita juga pola pikir yang positif, konsumsi Ziman rutin, mencegah kita punya penyakit bertambah kronis dan mencegah kita terkena manifestasi penyakit yang menyebabkan komplikasi dan akibatnya ya perjalanan penderitaan deh kalau kita nggak jaga kesehatan ya. Jadi konsumsi Ziman rutin dan jaga gaya hidup sehat. Oke, seperti itu ya. Yang mau bertanya lagi masih kita tunggu, masih ada satu segmen lagi ya. Yuk silakan di 081 511 103 103. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Ziman Herbal, like, share dan juga komen ya. Jangan lupa juga konsumsi Zimannya, beli juga Zimannya. Satu paket 10 botol ya Pak ya, konsumsinya selama 3 bulan. Protokolnya 3 bulan kalau ingin melihat reaksi dari Ziman untuk tubuh kita seperti apa gitu ya. Yuk sekali lagi di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sesi yang terakhir untuk Sasa Harun, bacain pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di WhatsApp 081511103103. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Ziman Herbal ya. Ditunggu ya komennya, like-nya dan juga share-nya. Ini pertanyaan terakhir Pak Nyoto dari seorang siapa nama ini? Seorang ayah usianya 41 tahun. Namanya adalah Ayah Suntoro. Istrinya usianya 41 tahun, punya tensi tinggi dan sampai hari ini mengkonsumsi obat tensi dan punya asam lambung dan punya gejala jantung juga. Yang mengkonsumsi obat jantung juga tipe ISDN ya. Apakah boleh mengkonsumsi Ziman tanpa menghentikan obat tensinya dan juga obat jantungnya gitu Pak? Ya kalau emang harus konsumsi obat ya dikonsumsi, jangan tidak gitu ya. Karena kan yang paling penting kita harus menjaga kesehatan kita dalam kondisi optimal. Karena kan beda kalau Ziman ini kan makanan gitu ya. Jadi yang paling penting itu kita harus waspada kalau kita sudah punya masalah dengan hipertensi. Ya apalagi umur 41 tahun itu bagi saya masih relatif muda gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya hipertensi, kita punya sistolik diastolik di atas 130 per 80 mm Hg, kita harus waspada. Karena kalau kita ada hipertensi, resikonya kena penyakit gagal ginjal. Jadi tekanan darah yang tinggi bisa merusak filter ginjal, akibatnya cuci darah. Kita punya hipertensi, punya risiko gagal jantung. Kita punya hipertensi, punya risiko stroke. Stroke-nya pecah pembuluh darah. Jadi
saya bukan nakut-nakutin lo ya, ini kan memang kenyataannya demikian. Jadi kita kalau bisa jaga hipertensi kita harus senormal mungkin. Nah kalau sudah konsumsi obat jangka panjang ya biasanya jadi lambungnya biasanya mah tadi ya kan, karena kadang-kadang obat-obatan itu asam ya. Dia punya pH, akibatnya kadang-kadang memicu penyakit asam lambung. Tapi whatever, kita harus berjuang menjaga pola makan kita, menjaga gaya hidup kita, dan yang paling penting apa bagi mereka yang hipertensi? Jaga berat badan, kemudian olahraga. Karena olahraga itu juga mampu menurunkan tekanan darah. Tapi olahraganya jangan olahraga permainan, jalan kaki dong gitu ya, berenang boleh ya, jangan adu pancong. Ya, jadi kita mesti olahraga. Kemudian nah, Ziman itu sangat membantu loh buat mereka yang punya masalah dengan hipertensi. Kenapa? Karena kan di Ziman itu punya kandungan mineral yang namanya kalium. Kalium itu mampu mereduksi semua cairan dalam tubuh kita. Mampu juga di dalamnya ada yang namanya kandungan yang disebut nitrit oksida. Nah itu mampu melenturkan pembuluh darah kita sehingga tekanan darah kita cenderung membaik. Jadi konsumsi Ziman itu juga membantu untuk menormalkan tekanan darah ya. Kemudian dia juga mampu menjaga kualitas jantung kita agar jantung kita tidak kena masalah dengan penyakit gagal jantung, penyakit jantung koroner kan ada penyempitan, dan mencegah juga terjadinya risiko stroke ya. Jadi kalau saya sarankan konsumsi Ziman itu rutin ya. Kemudian apalagi kalau bisa konsumsinya itu belinya paket aja deh 10 botol untuk 1 bulan misalnya gitu ya. Dan konsumsinya kalau nggak kuat asam tetes aja di air ya. Jadi misalnya saya minum tetes air setengah cangkir, saya tetes 10 tetes, kita konsumsi pagi 10 tetes, siang, sore, menjelang tidur gitu ya. Obat dokter gak ada hubungannya ya, jangan nggak diminum, itu urusannya dokter karena kita Mungkin harus dikasih cek gitu jeda ya. kali ya, Pak? Kasih jeda juga nggak usah lama-lama lah, setengah jam 15 menit is okay. Karena apa? Karena Ziman itu makanan. Jadi misalnya saya habis makan buah delima boleh nggak makan obat ya, boleh-boleh aja orang buah delima. Saya habis makan manggis boleh nggak makan obat ya, boleh-boleh aja karena makanan. Jadi kita mesti punya persepsi bahwa Ziman ini adalah makanan gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya komplikasi dengan obat karena memang bukan obat seperti itu. Jadi saran saya, kita pada usia 41 tahun yang bagi mereka yang punya masalah dengan hipertensi itu wajib menjaga gaya hidup sehat. Nah, kedua apalagi? Pola pikir kita. Pola pikir kita itu harus jangan banyak pikiran, banyak beban. Hal yang kecil dipikirin sampai nggak bisa tidur, akibatnya tensi darah kita naik gitu kan. Jadi mentalitas kita itu harus kita jaga, jangan mudah terlampau takut, kecewa, cemas dan sebagainya. Karena itu memicu bukan sekedar hipertensi, asam lambung kita naik. Betul. Ya. Oke. Nah, jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, pola pikirnya juga harus baik gitu ya. Maksudnya jangan berpikir apa-apa, jangan berpikir negatif, jangan terlalu overthinking. Yang ada gitu kan, orang kalau overthinking kan stres, jantungnya berdebar kencang, asam lambungnya naik. Yang tadinya aman-aman aja jadi punya penyakit mah karena overthinking. Jadi ya sudah, pola pikirnya harus tetap stabil gitu ya Pak. Hatinya pun juga harus tetap senang. Harus senang, makanya sering-sering denger Ziman Herbal ini dan subscribe. Nah itu dia, sering-sering buka YouTube kita dong, Ziman Herbal, biar informasi kesehatannya bertambah untuk Anda, pengetahuan kesehatannya bertambah. Dan jangan lupa juga konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur biar makin sehat, makin bugar dan awet muda. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Untuk bisa dapetinnya bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda, harganya Rp200.000 aja, atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Dicatat ya, 0877900300. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan Pak Nyoto. Oke, kita pamit sampai ketemu minggu depan. Saya Saharun pamit. Pak Nyoto pamit, sehat tanpa obat.